Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa ashabihil mayaminal muntajabin adada ni'amihi wa ifdalihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang budiman di mana saja berada. Pada kali ini saya akan menyajikan sebuah bahasan tentang puasa di negara-negara non-muslim, tujuan dan waktunya. Mengenai waktunya dan mengenai tujuannya ada kesamaannya. Tetapi pada pelaksanaannya banyak pelajaran yang perlu kita petik untuk kehidupan kita keseharian. Dalam hal tujuannya, tentu saja sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, di sini dipakai kata-kata ya ayyuha, artinya baik orang muslim yang imannya kecil maupun sedang, juga termasuk yang imannya sudah kokoh. Seruannya ditujukan kepada semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu puasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, yang tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Para pendengar hadirin yang dimuliakan Allah, la'allakum di sini dalam kaidah bahasa Arab berarti litarojin, artinya untuk mengharap atau semoga. Tetapi Asyikh Asy-Syibawi, seorang ulama para ahli Nahwu dan Shorob, mengatakan jika kata la'alla digunakan dalam firman Allah, maka artinya bukan hanya semoga dan pengharapan, tetapi pasti. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa. Nah, adapun kata-kata tattaqun diambil dari fi'lun mudhari, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan present atau future tense. Dalam bahasa Arab, kalau kata kerja dalam fi'lun mudhari itu berarti ada makna sustainability, keberlanjutan. Jadi la'allakum tattaqun, pasti kalau kalian berpuasa akan terus menerus selalu menjaga diri untuk bertakwa. Itu adalah tujuan daripada puasa. Dan tattaqun sendiri diambil dari kata waqayaqi, yang artinya wiqayah, pelindungan. Jadi dengan berpuasa kita harus menjaga adanya perlindungan terhadap diri kita dari azab Allah, dari dosa-dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita lihat tujuan dari puasa dalam perspektif pelaksanaannya di negara-negara non-Muslim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'alladzina taqaw awilladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Kita tahu bahwa ihsan artinya an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya engkau hendaknya beribadah kepada Allah seakan-akan kita merasakan Allah melihat kita. Jika memang secara kasat mata Allah tidak melihat kita, kita harus yakin sesungguhnya Allah melihat kita. Itulah ihsan. Jadi di mana saja berada orang yang berpuasa pasti akan selalu membina diri untuk bertakwa. Dan sesuai dengan surat An-Nahl ayat 128 tadi, orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat kebajikan, selalu merasa dirinya dilihat oleh Allah, sehingga dia terus memperbaiki diri untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan-kebajikan. Nah, para hadirin di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat praktek daripada puasa untuk tujuan menggapai takwa, untuk tujuan berbuat kebajikan. Di negara-negara non-Muslim muncul dalam simbol toleransi, muncul dalam simbol keberjamaah, togetherness, kebersamaan, dan muncul dalam simbol humanitarian, kemanusiaan. Mari kita lihat contohnya di Belgia, 7% dari penduduknya adalah umat Islam. Kita lihat di Antwerpen. Antwerpen ini adalah kota perdagangan berlian dunia. Mungkin berlian dari Banjarmasin, dari Indonesia ada di sana. Dan juga merupakan Antwerpen ini pelabuhan terbesar di Eropa. Nah, di Antwerpen ini ada tradisi yang dinamakan dengan iftar table. Jadi meja buka puasa. Karena mejanya itu panjang, sepanjang 2 km, maka disebut dengan the longest iftar table. Meja buka puasa terpanjang. Nah, siapa yang menyediakan? Yang menyediakan makanan-makanan halalnya, halalan thayyiban, adalah umat Islam dan non-Muslim. Dan siapa yang bukanya? Baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Panjang sekali, ya 2 km. Ini menunjukkan simbol toleransi, simbol keberjamaahan, dan simbol kemanusiaan, di mana manusia harus saling kenal satu sama lain, lita'arafu, dan saling kasih mengasihi. Ya. Nah, kemudian kita lihat para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, praktek puasa untuk menuju takwa dan menuju kebaikan, yaitu di Cina. Nah, dalam sejarah peradaban Islam di Cina ini ada suku Hui. Suku Hui ini sudah ratusan tahun ada di Cina. Mereka menyatu dengan budaya lokal. Tetapi mereka menjaga tradisi Islam mereka. Yang menarik di sini, para pemirsa semuanya,
umat Islam dari suku Hui dan umat Islam di Cina ya pada umumnya, mereka tidak fokus pada memperlihatkan bahwa ini bulan Ramadan, tidak. Mereka fokus dalam menjaga keyakinan mereka, keyakinan keislaman mereka dalam keseharian dengan berbaur, bermuamalah dengan manusia lainnya, baik muslim maupun non-muslim dengan baik. Nah ini khususnya di Ningxia. Ya. Jadi di Ningxia ini ada masjid, ya, ada takjil, ya, di mana para pedagang membagikan makanan baik ke muslim maupun non-muslim, ya, untuk takjil bersama sekitar 60.000 orang. Nah kemudian di Cina ini tarawehnya itu mulai, sholat tarawehnya mulai jam 9 sampai jam 12 malam. Jam 9 malam sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena setelah sholat Isya, mereka biasa mengadakan pengajian, ceramah. Kita lihat juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa umat Islam yang ada di negeri Rusia. Di Rusia kita mengenal ada Masjid Bung Karno, karena arsitek dari Istiqlal, Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, ya, itu diambil dari Rusia, jadi sudah ada hubungan dengan Rusia. Nah, Masjid Bung Karno ini disebut dengan The Blue Mosque, ya. 12.000 Muslim buka bersama di sana. Bahkan pemerintahannya membolehkan, ya, karena pimpinannya mengetahui bahwa dalam Al-Quran tujuan takwa, tujuan daripada puasa adalah takwa, dan takwa itu adalah berbuat kebajikan. Dan Al-Quran sendiri mereka tahu bahwa umat Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlomba dalam kebaikan-kebaikan, khususnya dalam kehidupan keseharian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita lihat sekarang di the United States of America atau Amerika Utara. Di Amerika Utara itu ada IMAN, organisasi IMAN, African Americans, Muslim Amerika keturunan Afrika. IMAN itu singkatan dari Inner City Muslim Action Network, jaringan aksi Muslim dalam kota, khususnya di Atlanta ini, di negara bagian Atlanta. Jadi mereka mendirikan organisasi ini, dan khususnya di bulan suci Ramadan untuk kegiatan-kegiatannya adalah untuk membantu para narapidana supaya bisa diterima di masyarakat, supaya bisa kerja di masyarakat. Karena itu mereka mengadakan sebuah program yang dinamakan dalam website mereka, Help Us Reach Our 1 Million Fundraising. Bantu kami untuk menggapai penggalangan dana $1 juta. Dari dana itu mereka membeli apartemen yang sudah tua, ya, kalau tidak salah tahun 2019, dan apartemen ini juga membantu umat Islam yang ada di sana bagi yang belum punya rumah untuk atau tunawisma, juga bagi orang Amerika non-Muslim yang tunawisma untuk sementara tinggal di sana dan dilatih bekerja sampai mereka mendapatkan modal untuk tempat tinggal mereka. Jadi dalam hal tujuan puasa, pelaksanaannya di negara-negara non-Muslim, ada pelajaran bagi kita, yaitu puasa dikaitkan sesuai dengan surat An-Nahl ayat 128 tadi,
dengan berbuat kebajikan dengan sesama manusia. Simbol dari toleransi, kebersamaan, kemanusiaan, menyesuaikan diri dengan budaya setempat, dan juga membantu orang-orang yang sedang kesusahan supaya ada jalannya dan diterima di masyarakat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah mengenai waktu. Kita lihat misalnya para pemirsa yang dimuliakan Allah, waktu puasa di beberapa negara non-muslim. Pertama misalnya di Rumania. Di Rumania ini puasanya mulai dari jam 6 subuh sampai jam 6 sore atau sampai jam 18. Jadi hampir sama dengan kita, sekitar 12 jam. Nah, coba kita lihat di negara non-muslim yang lainnya, misalnya Argentina. Nah, Argentina ini ada sekitar 1,9% penduduknya Muslim. Waktu puasa di Argentina ini sekitar 9 jam lebih 30 menit. Jadi lebih singkat daripada di Rumania. Coba kita lihat lagi di negara non-Muslim yang lainnya, yaitu Chili. Di Chili ini umat Islam puasa 9 jam, yaitu dari jam 05.31 subuh sampai jam 15. Jadi 9 jam, lebih singkat daripada Argentina, daripada Rumania. Coba kita lihat lagi di Alaska. Nah, di Alaska ini, para pemirsa, umat Islam berpuasa hanya 5 jam. Jadi lebih singkat dari beberapa negara yang saya sebutkan tadi. Tapi kita lihat lagi, apakah ada yang lebih singkat lagi? Ternyata ada, yaitu di kota Murmansk di Rusia. Puasanya hanya 1 jam. Nah, hanya 1 jam. Nah, yang jadi pertanyaan kita, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa berbeda-beda puasanya? Nah, maka disinilah kita harus kembali kepada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya surat An-Nisa ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ketetapan waktunya sudah diwajibkan bagi umat yang beriman, alal mu'minina, ya. Jadi tadi puasa untuk orang beriman, ya. Kemudian juga salat untuk orang yang beriman. Nah, bagaimana Allah menetapkan waktunya? Mari kita lihat surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata. Tegakkanlah sholat. Liduluki syamsi. Ya, ketika matahari terbit. Nah, tentu saja itu adalah sholat subuh. Ila ghosaqil laili. Sampai ketika matahari tergelincir. Itu artinya adalah duhur dan asar. Ya, duhur, asar, dan maghrib. Duhur, asar, maghrib, dan isya. Kan? Wa Qur'anal fajri. Dan sampai ketika waktu subuh. Ya. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Jadi, kenapa berubah dan berbeda waktu berpuasa antara di Rumania? Di Rumania ini seperti di Indonesia, ya, mungkin di Indonesia juga 12 jam. Argentina ya 9 jam, Chili hanya 9 jam, Argentina 9 jam 30 menit, Chili 9 jam, Alaska 5 jam, Murman 1 jam. Karena berdasarkan tadi dalam surat Al-Isra ayat 78, berdasarkan
matahari. Berdasarkan matahari. Jadi, kalau kita lihat dalam ilmu falak atau astronomi, ya, bumi itu punya orbitnya, punya sumbunya, dan sumbunya itu miring. Nah, kemiringan sumbu bumi atau the axial tilt itu sebanyak 23,5 derajat saat berevolusi mengelilingi matahari. Nah, kita lihat, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Murmansk itu berada di Rusia. Dan Rusia itu dekat dengan kutub utara. Dan Murmansk itu adalah kota yang paling terdekat dengan kutub utara. Nah, sekarang ini kan winter. Winter di kutub utara. Ya. Nah, ketika winter, maka negara-negara yang dekat dengan kutub utara akan dipengaruhi oleh keadaan malam atau siang di kutub utara, oleh keadaan musim di kutub utara. Nah, sekarang ini kutub utara sedang dalam keadaan winter, musim dingin. Karena itu, kalau dalam keadaan musim dingin, ya, maka malamnya lebih lama. Nah, dinamakanlah malam kutub atau polar night. Jadi belahan bumi, ya, yang ada di kutub utara condong ke matahari, ya. Nah, karena itu Murmansk yang paling terdekat dengan kutub utara, ya, hanya 1 jam. Lebih jauh dari kutub utara, maka akan bertambah lama durasi puasanya. Seperti Alaska 5 jam, Chili 9 jam, Argentina 9 jam 30 menit, Rumania 12 jam. Nah, kebetulan Rumania berada di lokasi geografisnya di celestial equator, di garis khatulistiwa. Ya. Nah, dengan adanya kemiringan sumbu bumi saat berevolusi mengelilingi matahari ini, terjadilah belahan bumi sebelah utara dan bumi sebelah selatan. Nah, kita di Indonesia berada di belahan bumi sebelah selatan dan berada di garis khatulistiwa. Nah, karena itu negara-negara yang ada di garis khatulistiwa, letak geografisnya, maka durasi siang dan malamnya seimbang. Seperti Rumania, ya, seperti Indonesia, seperti Australia misalnya, dan seperti sebagian di Afrika. Sebagian benua Afrika lainnya ada di benua utara. Sebagian Asia lainnya ada di benua utara. Termasuk Eropa dan juga Amerika Utara itu di benua utara. Nah, dengan demikian, para hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan puasa sama, yaitu di mana saja berada kita harus senantiasa untuk berlatih bertakwa. Dan bertakwa itu adalah berbuat ihsan, kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada pahala dari kebaikan kecuali dengan kebaikan lagi. Akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Nah, kemudian zona waktu puasa ternyata dalam Islam berdasarkan peredaran matahari. Dan karena itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan alamiah dengan ilmu astronomi, ya. Dengan demikian, ibadah puasa itu sebenarnya rasional, di samping juga bisa kita rasakan secara kesehatan, secara alamiah, bisa kita rasakan manfaat-manfaatnya. Demikian pemaparan dari saya mengenai
puasa di negara-negara non-muslim, tujuan dan waktunya semoga bermanfaat. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.